Stellar Transformations, episode 201. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lier, aku akan segera menemukanmu, sebentar lagi. Qin Yu bergumam dalam hatinya, dan, jika diperhatikan lebih dekat, orang akan melihat air mata di bulu matanya yang mengungkapkan kerinduan di hatinya. Matanya terpejam, dan ia mulai hanyut dalam mimpi yang penuh dengan adegan dan gambaran tentang waktu yang dihabiskannya bersama Lier, berkelebat seperti galeri digital. Satu gambaran tertentu menonjol, itu adalah saat sebelum kepergian Lier, sebelum sosoknya yang cantik ditelan oleh retakan yang menembus langit. Itu adalah pandangan terakhir saat tatapan mereka bertemu dan terkunci seolah waktu telah membeku, tetapi sayangnya waktu tidak berhenti, dan momen itu telah berakhir. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan yang mendalam. Berapa jarak terjauh di seluruh dunia? Pertanyaan besar. Matanya terbuka lebar saat ia teringat masa kecilnya di benua Qianlong, ketika ia pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Dia ingat jawabannya, jarak terjauh yang diketahui manusia adalah berdiri di depanmu, tepat di sebelahmu, namun tidak tahu bahwa aku mencintaimu. Namun, jawaban lain terlintas di benak saya. Jarak terjauh yang diketahui manusia seharusnya adalah jarak antara dua orang yang saling mencintai dengan dalam, namun tidak bisa bersama. Pikiran itu menusuk hatinya, dan rasa sakit yang tajam muncul di dadanya. Di masa lalu, ketika ia masih manusia biasa, Qin Yu masih memiliki saudara dan keluarga, ia tidak merasakan kepedihan kesepian saat itu. Namun, sekarang di alam immortal, ia tidak bisa tidak terus-menerus memikirkan Lier. Qin Yu berdiri tegak, menggelengkan kepalanya, dan memukul sekelilingnya dengan telapak tangannya. Air di danau di samping paviliun berhamburan, dan angin sepoi-sepoi membawa beberapa tetesan air ke wajahnya, membuat Qin Yu merasa segar. Latihan, aku tidak boleh istirahat, Qin Yu mengingatkan dirinya sendiri. Hanya dengan berlatih tanpa henti, bukan bermalas-malasan atau mengadu kecerdasan dengan orang lain, Qin Yu dapat mengalihkan pikirannya dari Lier dan tidak merasakan siksaan karena sangat merindukannya. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan menemani Hansu menonton pertandingan selama 2 hari lagi, setelah itu aku harus segera pergi, gumam Qin Yu sambil menggertakkan giginya. Keesokan harinya, di dataran susunan teleportasi planet bulan Ember, para ahli dari 3 klan besar berkumpul. Kompetisi untuk mendapatkan hak mengendalikan susunan teleportasi dapat dikatakan sebagai peristiwa terbesar di planet bulan Ember. Klan Yan, klan Liu, dan klan Wang, ketiga keluarga ini harus bersaing satu sama lain. Klan Yan akan bertarung melawan klan Liu melawan klan Wang, dan terakhir klan Wang melawan klan Yan. Total ada 3 pertandingan untuk melihat klan mana yang akan meraih kemenangan terbanyak, dan setiap pertandingan ditentukan dengan sistem terbaik dari 3 ronde. Klan Liu akan menang. Setiap anggota klan Liu berteriak dan bersorak, dan anggota klan Yan dan klan Wang pun mengikuti. Masing-masing berharap dapat menekan lawan mereka. Yan Suo, kenapa kau menatapku? Liu Mingweng mengirimkan pesan dalam hati dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yan Suo, yang duduk di kubu seberang, tertawa dingin. Liu Mingweng, lihat saja berapa lama kau bisa bersikap angkuh. Kami tidak akan membiarkan masalah kematian saudaraku berlalu begitu saja, begitu pula sekolah pedang giok. Liu Mingweng hanya tersenyum acuh tak acuh menanggapi ancaman itu. Di perkemahan klan Liu, Qin Yu duduk di kursi sementara Liu Hansu berdiri di sampingnya. Guru, menurut Anda siapa yang akan menang? Bagaimana nasib klan Liu kita? Liu Hansu menyuarakan kekhawatirannya. Dengan aturan terbaik dari 3 pertandingan, ini bukan hanya soal memiliki ahli terkuat. 2 ahli terkuat di klan Yan sudah meninggal, jadi akan aneh jika mereka entah bagaimana bisa menang. Qin Yu tertawa kecil. Selama Liu Minghan memainkan kartunya dengan benar, dia bisa mendapatkan hak kendali kali ini. Qin Yu sudah mengetahui kekuatan berbagai peserta hanya dengan sekali sapuan indera sucinya. Dengan kematian Yan Gao, Liu Mingweng telah menjadi yang terkuat di antara 3 klan di planet bulan Ember. Kemenangan sudah pasti diraihnya, apapun pertandingannya,
Terlebih lagi, jumlah immortal level 9 di klan Liu juga sangat banyak. Masih ada 2 tetua yang akan segera mencapai level immortal emas, meraih 2 kemenangan lagi akan mudah. Pertandingan itu bukanlah hal yang penting bagi Qin Yu. Bagaimanapun, ini adalah sebuah kompetisi, bukan pertarungan sampai mati. Meskipun kedua belah pihak menunjukkan kehebatan mereka tanpa menahan diri, tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, bukan membunuh mereka. Jenis kompetisi ini memang memukau, setiap pertarungan bisa berlangsung hingga ratusan pertukaran pukulan, dan keterampilan yang ditampilkan sangat menarik perhatian. Pada akhirnya, siapapun yang berhasil melukai lawan akan meraih kemenangan. Hasilnya sesuai dengan prediksi Qin Yu. Dalam pertandingan antara klan Liu dan klan Wang, klan Liu menang 2-0, sehingga tidak perlu babak ketiga. Dalam pertandingan antara klan Wang dan klan Yan, klan Wang kalah. Pada titik ini, klan Wang telah kehilangan semua harga dirinya. Setelah itu, klan Liu bertarung melawan klan Yan, dan menang dengan skor 2-0. Pada akhirnya, seperti yang diperkirakan, klan Liu meraih kemenangan. Sorak-sorai gembira memenuhi udara, energinya bahkan terasa oleh Qin Yu. Setiap anggota klan Liu merasa gembira karena ini baru kedua kalinya mereka memperoleh hak kendali sejak kemenangan pertama beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Guru, jurus yang dilancarkan Tetua Agung terhadap pemimpin klan Yan saat ini sungguh luar biasa dan dahsyat, bukan? Liu Hansu masih terhanyut dalam energi pertarungan sebelumnya. Kuat, Qin Yu tertawa acuh tak acuh, sebuah serangan pedang sederhana saja sudah cukup, mengapa membuang begitu banyak energi? Qin Yu memiliki pendapatnya sendiri mengenai pertempuran. Hansu, aku akan pergi besok, Qin Yu tiba-tiba berbicara. Ah, Guru, apa yang Anda bicarakan? Liu Hansu menatap Qin Yu dengan terkejut. Qin Yu tertawa, aku tinggal di planet bulan ember hanya untuk mempersiapkan diri menuju alam iblis. Aku tidak bisa membuang waktu lagi, dan karena itu aku memutuskan untuk berangkat besok. Kalau begitu, murid ini akan mengikuti guru. Liu Hansu menggertakkan giginya dan berkata, hatinya tak sanggup meninggalkan wanita berbaju hijau itu, tetapi ia juga tak sanggup berpisah dari tuannya. Apakah kau tidak akan merindukan gadis yang kau sukai? Qin Yu tertawa dan melanjutkan, Hansu, perjalanan ke alam iblis bukan hanya panjang, tetapi juga mungkin berbahaya. Berada di sisiku tidak aman. Selain itu, jalan kultivasi tidak mengharuskanmu untuk selalu bersamaku. Jika kau mengalami kesulitan di masa depan, kau selalu dapat menggunakan gulungan giok transmisi jiwa. Liu Hansu berpikir lama, lalu mengangguk. Muridmu akan taat. Qin Yu mengangguk puas, aku tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada Liu Mingweng, bantu aku menyampaikan pesan malam ini. Pada saat yang sama, Qin Yu mengeluarkan cincin spasial, kali ini, aku tidak tahu kapan aku akan kembali setelah pergi, jadi cincin spasial ini akan menjadi milikmu setelah kau menumpahkan darahmu. Di dalamnya terdapat banyak senjata abadi dan batu elemen. Liu Hansu mengetahui pentingnya dan nilai sebuah cincin spasial tingkat immortal. Ya, Guru, ada banyak hal di dalam hatinya yang belum ia ungkapkan, tetapi Liu Hansu tidak mampu mengatakannya. Malam, Tetua Agung, Hansu ingin menghadap, seru Liu Hansu dari luar aula besar. Oh, ini Hansu, silakan masuk, suara Liu Mingweng terdengar dari aula besar. Saat Liu Hansu melangkah masuk ke aula besar, Liu Hansu juga masuk dari belakang. Liu Mingweng duduk dan tersenyum lembut, Hansu, cepat duduk. Ada apa kau mencariku selarut ini? Liu Hansu tertawa getir setelah duduk, guruku telah memberitahuku bahwa dia akan meninggalkan planet bulan ember menuju alam iblis besok. Dia menyuruhku untuk segera memberitahu para tetua tentang kepergiannya. Liu Mingweng gemetar dan wajahnya memucat. Oh tidak, pintu aula besar tertutup dengan lambaian tangannya, dan Liu Mingweng bertanya dengan tergesa-gesa, Hansu, kau bilang Tuanmu Qin Yu akan berangkat besok ke alam iblis. Apakah kau yakin? Liu Hansu terkejut. Tetua Agung, ada apa? Saat tiba, guru meminta peta alam iblis, bukan? Kehadirannya di sini selama bertahun-tahun merupakan berkah bagi kami. Tentu kita tidak bisa mengharapkan orang sekaliber dia untuk tinggal di planet kecil ini selamanya, kan? Liu Hansu berbicara mewakili gurunya. Liu Mingweng merasa dirinya terlihat terlalu cemas, lalu menepisnya sambil tertawa, oh, bukan masalah besar.
Hanya saja keinginan Tuan Qin Yu untuk pergi secara tiba-tiba itu mengejutkan. "Hansu, bolehkah aku meminta bantuanmu?" "Tetua Agung, tolong sampaikan." Hansu buru-buru menjawab. Tetua Agung klan Liu ada di sini meminta bantuan. Hal ini membuat Hansu khawatir. Liu Mingweng tertawa. "Tuan Qin Yu, tuanmu, telah menjadi dermawan besar bagi klan kita dan telah banyak berjasa. Jika kita membiarkan Tuan Qin Yu pergi begitu saja, akan terlihat seolah klan Liu kita tidak tahu bagaimana membalas budi. Mengapa kau tidak pergi dan meminta tuanmu untuk tinggal beberapa hari lagi? Kita akan menyiapkan pesta besar untuk mengantarnya dengan layak." "Hansu, bagaimana menurutmu?" "Ini," Hansu ragu-ragu. "Ini hanya pesta perpisahan. Tuan Qin Yu sudah tinggal selama bertahun-tahun, beberapa hari lagi tidak akan membuat perbedaan." Liu Mingweng tertawa terburu-buru. Hansu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Tetua Agung, bukan karena saya tidak mau, tetapi guru telah menyatakan bahwa beliau akan berangkat pagi-pagi besok. Saya tahu temperamennya, begitu beliau memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya." Liu Mingweng mengerutkan kening. "Liu Mingweng, tidak perlu repot-repot seperti ini." Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar saat seorang pria paruh baya keluar dari belakang. "Tuan." Liu Mingweng membungkuk memberi hormat. Hansu melihat pemandangan itu dan seluruh tubuhnya merinding karena curiga, lalu ia berpikir, "Tuan." Kemunculan tiba-tiba orang ini membuat tetua agung klan Liu memanggilnya, "Tuan, siapakah sebenarnya sosok misterius ini?" Pria paruh baya itu berbicara dingin, "Apa gunanya berlama-lama? Jika masalah ini tidak diselesaikan, klan Liu Anda bisa menunggu kehancurannya." Memusnahkan klan Liu. Hansu terkejut dan segera menggunakan transmisi jiwa untuk menghubungi Liu Mingweng. "Tetua, siapakah orang ini? Mengapa dia ingin memusnahkan kita?" Karena khawatir, Hansu tetap waspada di hadapan orang ini. Liu Mingweng menatap Hansu dan berkata dengan tak berdaya, "Hansu, anggap saja ini sebagai permohonanku, tolong izinkan tuanmu tinggal beberapa hari lagi. Jika tidak, klan Liu kita benar-benar akan berakhir." "Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Liu Hansu bingung melihat pemandangan di depannya, dan dia hanya bisa membayangkan sesuatu yang tidak ingin dia percayai. Keluarganya sendiri sebenarnya telah bersekongkol dengan seseorang untuk mencelakai tuannya. Hansu dengan mudah menebak situasinya, tetapi dia tidak mau mempercayainya. "Kau murid Qin Yu itu?" Pria itu menatap Hansu dengan dingin. "Dengarkan baik-baik, aku memberimu dua pilihan. Pertama, dengarkan tetua dan bujuk Qin Yu untuk tinggal lebih lama. Kedua, kau menentangku, tetapi izinkan aku memberitahumu bahwa aku, Wu Bo, adalah Dewa Emas tingkat 8, jadi setiap gerakanmu akan berada di bawah pengawasanku. Lupakan saja penggunaan transmisi jiwa. Aku sudah memasang susunan fondasi di sekitar aula besar saat aku datang ke sini. Lupakan juga penggunaan slip giok transmisi jiwa, karena begitu slip itu sampai di tanganmu, aku akan membunuhmu." Wu Bo menatap Hansu dengan dingin. "Salah satunya adalah Immortal Emas tingkat 8, sedangkan yang lainnya hanyalah praktisi Kongming tingkat akhir. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Orang-orangmu ingin membunuh guruku." Hansu menatap marah pada Wu Bo, Dewa Abadi tingkat 8 di depannya. "Ya, dan sebaiknya kau bekerja sama. Kau harus tahu betapa pentingnya masalah ini." Wu Bo tertawa kecil, "Sungguh kebetulan. Jika kau tidak datang untuk melapor, Qin Yu pasti sudah lolos." Hati Hansu terbakar seperti nyala api yang mengamuk. "Menyegelku. Aku tahu kalian khawatir bahwa dengan kematianku, gulungan giokku akan hancur, dan jika tuanku tahu sesuatu terjadi padaku, dia akan mengetahui rencana kalian, kan?" Hansu tertawa dan menjilat bibirnya, matanya tampak memerah. "Cerdik." Wu Bo tertawa kecil, lalu mengangkat jarinya. Seberkas energi ilahi melesat dari ujung jarinya dan masuk ke tubuh Hansu, menyegel Yuanying Hansu. Pada titik ini, bahkan jika dia ingin menghancurkan diri sendiri, itu tidak mungkin. "Itulah mengapa aku tidak akan membiarkanmu mati. Dengan cara ini, Qin Yu tidak akan curiga sedikit pun," lanjut Wu Bo. "Nak, bersikaplah cerdas. Jika masalah ini berantakan, ribuan anggota klan Liu mu harus mati." "Hansu, demi klan, berjanjilah saja," timpal Liu Mingweng. "Demi klan?" Hansu tertawa terbahak-bahak. "Liu Mingweng, pada saat seperti ini, demi klan,
kau ingin mengorbankan guruku, yang telah memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Liu Hansu langsung menyebut nama Liu Mingweng. Liu Mingweng terkejut. Wu Bo, sang dewa abadi emas tingkat 8, masih menatap dingin ke tempat kejadian. Liu Hansu jelas sudah kehilangan akal sehatnya, karena kau berani berbicara padaku tentang klan, apa yang telah diberikan klan kepadaku sejak kecil. Bahkan bukan sepotong pun batu elemen tingkat rendah. Yang diberikan klan kepadaku hanyalah ejekan, rasa malu, dan siksaan yang tak ada habisnya. Sejak kecil, aku hanya menjadi sasaran penghinaan klan Liu. Aku bahkan tidak bisa berjalan dengan kepala tegak. Aku tidak bisa menatap mata orang lain, dan siapapun bisa memerintahku. Suara Hansu semakin putus asa, matanya memerah. Kau bicara tentang klan, tapi apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Yang diberikan klan Liu kepadaku hanyalah ejekan dan penghinaan. Aku lebih buruk daripada anak yatim. Dulu aku mengira hidupku sudah berakhir, ibuku meninggal di tepi danau, dan aku hampir bunuh diri. Tapi guru muncul. Beliau tulus kepadaku. Beliau merekonstruksi pembuluh darahku dan tidak meremehkanku. Beliau bahkan tinggal di Maple Moonstar yang kecil ini untukku selama 10 tahun penuh. Aku terlahir kembali, dan selama 10 tahun ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkanku, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatiku. Bahkan Anda, Tetua Agung Liu Minghan, harus dengan ramah memanggilku, Hansu. Liu Hansu dengan marah menunjuk ke arah Liu Minghan, seluruh wajahnya memerah. Sepanjang waktu ini, bahkan Wu Bo pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Berdiri tegak, berjalan, dan hidup nyaman, ini adalah impianku sejak kecil, dan guru telah mewujudkan impianku. Aku bahagia selama 10 tahun terakhir. Wajah Liu Hansu memerah dan mulai berkeringat. Aku hidup selama ini, bukan untuk orang lain, tetapi agar bisa berdiri tegak dan gagah berani untuk diriku sendiri, hanya untuk alasan ini. Guru membiarkanku hidup bahagia selama 10 tahun, jadi aku juga merasa puas. Jika aku merasa menyesal kepada siapapun, mungkin itu untuk dia. Liu Hansu merendahkan suaranya. Tiba-tiba Liu Hansu mengangkat kepalanya dan menatap Wu Bo. Kau mungkin sangat bingung mengapa wajahku semerah ini, kan? Akan kukatakan, ini adalah racun yang hanya dimiliki oleh bintang bulan Maple. Sayangnya, racun ini tidak diketahui oleh kalian para dewa, tetapi aku mengetahuinya. Wu Bo terkejut, dan dia menyalurkan energi ilahi ke tubuh Liu Hansu dan mencoba untuk memblokirnya, tetapi dia tidak memahami sifat racun tersebut. Ini adalah jenis racun untuk kultivator biasa. Setelah memakannya, racun tersebut akan menyebabkan pembuluh darah di otak pecah, membuat 7 lubang tubuh berdarah dan dengan demikian membunuh mereka. Meskipun Liu Hansu memiliki Yuanying itu telah disegel. Oleh karena itu, efek racun tersebut sepenuhnya dimanfaatkan, dan pembuluh darah di kepalanya pecah. Jiwanya tidak dapat menyatu dengan Yuanying dan secara alami terpencar. Satu-satunya pilihan Wu Bo adalah mengangkat segel dan membiarkan jiwa Liu Hansu memasuki Yuanying. Sayangnya, Wu Bo tidak berani melepaskan segel tersebut karena, jika ia melepaskannya, Liu Hansu mungkin akan mengirimkan informasi kepada Qin Yu atau menghancurkan diri sendiri, Yuanying-nya. Apapun yang terjadi, Liu Hansu akan mati. Guru, saya telah memiliki harga diri selama 10 tahun, dan itu lebih baik daripada hidup 100, bahkan 1000 tahun, sebagai orang biasa-biasa saja. Jika kematian murid Anda dapat membuat Anda menyadari bahaya, murid Anda sudah merasa puas. Di mata Liu Hansu terpancar secercah kerinduan yang bercampur penyesalan, cintanya baru saja dimulai, tetapi sudah berakhir. Hong, dengan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya, Liu Hansu perlahan roboh. Pada saat yang sama, di dalam cincin es berkobar milik Qin Yu, slip giok jiwa Liu Hansu hancur berkeping-keping dengan suara peng. Oh tidak, Wu Bo, seorang dewa emas tingkat 8, dengan cepat mengeluarkan mutiara pemancarnya. Tuan, kita dalam masalah. Qin Yu telah menemukan jebakan kita. Kami membutuhkan Anda untuk segera sampai ke sistem bulan ember. Sedikit saja keterlambatan, dia pasti akan lolos. Sementara itu, di sistem daun merah. Setelah menerima pesan itu, kekecewaan Yu Qingzi membuatnya merasa seperti baru saja dipukul di pelipis. Mereka punya begitu banyak kesempatan, tapi mereka hanya memberiku banyak kegagalan.
gerutunya. Tapi dia tidak punya waktu sekarang untuk menghukum murid-muridnya yang nakal, dia harus segera mengirim beberapa orang ke sistem bulan ember. Semuanya harap perhatikan perintah berikut. Aku akan berangkat duluan bersama saudara Qianqi dan Xia Hua. Kami akan diikuti oleh Dewa Emas tingkat 9. Setelah itu, Dewa Emas tingkat 8 akan berada di belakang. Semuanya harus bergerak secepat mungkin menuju sistem bulan ember. Aura spiritual Yu Qingzi menyebar dan menyelimuti seluruh sistem daun merah. Seruannya untuk berperang dapat terdengar jelas oleh semua yang terlibat. Yu Qingzi, apa yang terjadi? Dewa Abadi, Qianqi, bertanya dalam hati. Yu Qingzi dipenuhi amarah. Tugas ini telah dipercayakan kepadanya dengan hati-hati oleh Kaisar Yu. Jika mereka gagal, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Aku sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan para murid di sistem bulan ember itu, tapi mereka membocorkan niat kita kepada Qin Yu dan dia sekarang tahu bahwa kita sedang mengincarnya. Kakak Qianqi, Xia Hua, ayo bergerak cepat. Kita tidak boleh membiarkannya lolos apapun yang terjadi. Memang benar, siapa yang berani menentang perintah Kaisar Yu? Xia Hua setuju. Ketiga penguasa abadi itu segera bergegas menuju susunan teleportasi yang mengarah ke sistem bulan ember, dan, dalam beberapa saat, hampir 70 dewa emas tingkat 9 serta hampir 200 dewa emas tingkat 8 berkumpul di dekatnya. Namun, susunan teleportasi tersebut hanya dapat membawa 10 orang sekaligus dan tidak ada koneksi langsung ke sistem Ember Moon, sehingga setiap orang harus melewati beberapa susunan teleportasi untuk sampai ke tujuan mereka. Ayo pergi. Yu Qingzi, Qianqi, dan Xia Hua segera memasuki susunan teleportasi. Dalam sekejap cahaya, mereka dipindahkan, sementara 10 dewa emas tingkat 9 dengan cepat bergerak ke susunan teleportasi serupa. Terdapat 2 jalur yang menghubungkan sistem daun merah ke sistem bulan ember, dan ketiga penguasa abadi tersebut tentu saja memilih jalur yang lebih pendek. Sejajaran panjang dewa emas berbaris menuju 2 susunan teleportasi. Tujuan mereka adalah sistem bulan ember yang tampak biasa saja, tetapi, hari ini, sistem bulan ember yang tenang itu akan segera menyambut malam paling gemilang dalam seluruh sejarahnya. Malam ini, sistem Ember Moon akan dibanjiri oleh sejumlah besar pakar yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarahnya yang tercatat. 3 penguasa abadi, 70 dewa emas tingkat 9 dan 200 dewa emas tingkat 8. Kekuatan tim seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Setiap anggota adalah ahli di bidangnya masing-masing. Bahkan Dewa Emas tingkat 7 pun tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari tim ini. Kong Lan, Tugan, dan Dan Meng dengan tenang menunggu Qin Yu, sementara Qin Yu sendiri diam-diam memandang keindahan bulan berwarna kuning keemasan. Bulan di dalam sistem bulan kuning keemasan itu benar-benar berwarna kuning keemasan, keunikannya adalah ciri khas sistem tersebut. Mereka akan berangkat pagi-pagi keesokan harinya, dan Qin Yu merasa tidak ingin menghabiskan malam dengan tidur. Tiba-tiba, ekspresi Qin Yu berubah. Dengan sekali gerakan telapak tangannya, beberapa lembar giok muncul di tangannya. Saat melihat lembar-lembar giok itu, mata Qin Yu membelalak dan wajahnya berubah jelek. Hansu dalam bahaya. Dalam sekejap mata, indera spiritual Qin Yu menyebar hingga meliputi seluruh sistem bulan ember. Sejak jiwanya menyatu dengan air mata meteor, indera spiritual Qin Yu telah berkembang ke tingkat yang benar-benar menakutkan. Batasan dasar yang ditetapkan oleh Dewa Emas tingkat 8 sama sekali tidak mampu menahannya. Indera spiritualnya dengan cepat terfokus pada kehadiran Wu Bo dan Liu Minghan, dan di samping mereka, Liu Hansu yang telah jatuh. Dalam sekejap, Qin Yu menghilang, meninggalkan gelombang kejut di udara. Kong Lan mendongak, dan setelah sejenak mengunci posisi Qin Yu, ketiga Raja Iblis tingkat 9 dengan cepat mengikutinya. Di aula besar rumah Liu Mingweng, Liu Hansu baru saja terjatuh dan Wu Bo baru saja mengirimkan pesannya, namun dalam sekejap Qin Yu muncul dan bergegas ke sisi Hansu. Hansu, jiwa Hansu telah meninggalkan tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang menjawab seruan Qin Yu. Liu Mingweng. Qin Yu menoleh ke arah Liu Mingweng, tubuhnya gemetar karena kesedihan dan amarah yang tak terkendali. Liu Mingweng, sebagai seorang tetua dari keluarga Liu, kau malah bersekongkol dengan musuh untuk membunuh muridku. Satu-satunya muridku. Tidak, Liu Mingweng memprotes, itu adalah sekolah pedang giok. Tidak ada hubungannya denganku.
Namun bagaimana mungkin Qin Yu mempercayainya saat ini? Dalam sekejap, Qin Yu muncul di hadapan Liu Mingweng. Kecepatannya sungguh luar biasa dan bahkan Dewa Emas tingkat 8 Wu Bo merasa bahwa dia tidak akan mampu menandingi Qin Yu. Ini adalah penampilan kecepatan pertama Qin Yu sejak dia bertemu dengan bintang kegelapan. Dengan lambaian tangannya, tangan Qin Yu menembus perut Liu Mingweng dan meraih Yuanyingnya. Liu Minghan hanya bisa berdiri di sana, gemetar tak terkendali. Dia sama sekali tidak memiliki cara untuk membela diri melawan kecepatan Qin Yu yang luar biasa. Dengan tangannya di atas Yuanying milik Liu Mingweng, Qin Yu melakukan jurus sihir rahasia, pencarian jiwa. Dengan bantuan air mata meteorit yang baru saja menyatu, hanya butuh sesaat bagi Qin Yu untuk mengetahui dengan tepat apa yang telah terjadi. Entah itu rencana rahasia sekolah pedang giok, atau seluruh kejadian di aula besar malam itu, semuanya terungkap kepada Qin Yu. Apapun yang dilihat Liu Mingweng kini terputar kembali dalam pikiran Qin Yu. Keluarga. Kau berani bicara soal keluarga padaku? Apa aku punya keluarga? Keluarga Liu hanya memberiku hinaan, hanya penghinaan. Keluarga, aku lebih buruk daripada anak yatim. Saat Qin Yu melihat bagaimana satu-satunya muridnya terdesak hingga ke titik keputusasaan, ia tak bisa menahan diri untuk tidak merasa semakin dekat dengan muridnya itu. Keputusasaan, tanpa harapan. Bukankah ia juga pernah merasakan perasaan itu di masa mudanya? Apakah kalian terkejut? Terkejut melihat betapa merahnya wajahku? Biar ku beritahu, aku baru saja menelan racun. Racun ini hanya dapat ditemukan di sistem bulan ember. Sayangnya, ini adalah racun yang pasti tidak kalian ketahui, tetapi aku tahu. Saat Qin Yu menyaksikan Han Su mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya, ia tak kuasa menahan rasa benci yang melanda dirinya. Anak bodoh. Lalu bagaimana jika musuh-musuhku datang mencariku? Apa kau pikir mereka mampu membunuh tuanmu? Seandainya saja aku memberitahumu lebih awal tentang seberapa besar kekuatanku sebenarnya, tentang istana abadi giokku, tentang atlas binatangku. Apa yang harus kutakutkan? Namun kau mengorbankan dirimu untukku, hanya agar kematianmu bisa menjadi peringatan bagiku, dan agar aku tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Anak bodoh. Tuan, 10 tahun yang telah Anda habiskan bersama saya ini adalah tahun-tahun di mana saya akhirnya dapat berjalan dengan sedikit harga diri. 10 tahun ini jauh lebih berharga daripada 100, bahkan 1000 tahun hidup dalam rasa malu dan biasa-biasa saja. Jika, melalui pengorbanan saya dapat memperingatkan Anda tentang bahaya yang akan datang ini, maka itu akan menjadi pengorbanan yang berharga. Qin Yu menyaksikan dalam diam saat muridnya sekarat, darah mengalir dari setiap pori-pori kulitnya. Itu mengingatkannya pada bagaimana ayahnya sendiri pernah menghadapi bahaya dan bagaimana Qin Yu berusaha untuk binasa bersama musuh-musuh mereka. Tekad untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dengan harga berapapun, kini ia melihatnya pada muridnya. Satu-satunya penyesalanku adalah dia. Dengan napas terakhirnya, Han Su masih hanya bisa memikirkan dia. Matanya berkaca-kaca seolah dalam mimpi saat ia berpegang teguh pada pikiran terakhir ini, pikiran yang tak ingin ia lepaskan. Dalam benak Qin Yu, ia menyaksikan Han Su yang tegak lurus perlahan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Qin Yu sendiri merasa seolah-olah ia telah dipukul secara fisik oleh suara tubuh yang membentur lantai. Ia terbangun dengan kaget, tubuhnya gemetar karena campuran kesedihan dan kemarahan. Seluruh tubuh Qin Yu gemetar. Tangannya gemetar, otot-otot di seluruh tubuhnya kini begitu tegang hingga urat-uratnya terlihat menonjol di kulitnya, dan matanya menyerupai mata predator gila saat menatap Wu Bo. Sekolah pedang giok, ini adalah hutang darah yang harus kau bayar. Hanya immortal emas tingkat 2 atau 3. Wu Bo mendengus. Dia dapat dengan mudah merasakan kekuatan Qin Yu dan memandangnya dengan jijik. Lagi pula, dia adalah immortal emas peringkat ke-8, dan seorang immortal pedang pula. Dia tidak perlu takut pada immortal emas peringkat ke-3. Wu Bo menghunus pedangnya dan menyerang dengan dahsyat. Dengan jarak kurang dari 10 meter di antara mereka, ketika seorang dewa emas tingkat 8 berhadapan dengan seorang ahli bintang ke-8 tingkat terakhir, sama sekali tidak ada ruang untuk menghindar. Qin Yu mengenakan baju zirah abadi kelas atas, dan dia juga memiliki baju zirah artefak yang tersembunyi di dalam kulitnya yang dapat muncul kapan saja.
Pedang Wu Bo mendarat tepat di baju sirah Qin Yu dan tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Namun, anehnya, energi di balik serangan itu dapat dirasakan dengan sangat kuat oleh Qin Yu seolah-olah menembus langsung baju besinya tanpa terhalang sama sekali. Wu Bo menyeringai jahat. Jika Yuanying seseorang lemah, seorang dewa emas tingkat 3 akan hancur total oleh satu serangan ini. Sayangnya bagi Wu Bo, dia telah meremehkan Qin Yu. Memang benar bahwa Qin Yu hanyalah seorang ahli bintang kegelapan tingkat lanjut, dan tanpa menggunakan senjata khusus apapun, kekuatan serangannya hanya setara dengan dewa emas tingkat 3. Namun, tubuh Qin Yu dapat dikatakan bahkan lebih kuat daripada dewa emas tingkat 9. Lagi pula, sangat jarang seorang immortal melatih tubuhnya hingga sejauh yang dilakukan Qin Yu, dan yang lebih penting, Qin Yu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang mendalam dan tak terbatas. Bahkan ketika dia terluka, kekuatan hidupnya akan pulih hampir seketika. Selain itu, tubuh Qin Yu tidak menyembunyikan Yuanying biasa yang lemah, melainkan menyimpan kekuatan bintang kegelapan yang sangat terkonsentrasi. Serangan yang akan sangat menghancurkan bagi orang lain dengan mudah ditangkis oleh Qin Yu. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kekuatan serangan Qin Yu cukup untuk mengatasi pertahanan seorang dewa emas tingkat 8? Wu Bo hanya mengenakan baju sirah abadi tingkat menengah, namun, dengan kekuatan alaminya sebagai dewa emas tingkat 8, Qin Yu mungkin tidak akan mampu melukainya bahkan jika dia menggunakan senjata kelas atas. Dalam sekejap, sebuah pedang pendek muncul di tangan Qin Yu, dan dengan satu serangan mulus, menembus tubuh Wu Bo dan menusuk langsung ke Yuanyingnya, menembus baju zirah Wu Bo seolah-olah terbuat dari kertas. Ini pertama kalinya aku menggunakan senjata suci untuk membunuh seseorang, bisik Qin Yu kepada Wu Bo saat yang terakhir menatap dengan terkejut pada pedang yang menancap di dadanya. Itu, penembus langit. Wu Bo benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setiap immortal sangat mengenal penembus langit, pedang ilahi milik immortal pedang teratas, Kaisar Niyang. Mungkinkah pedang pendek ini sebenarnya adalah pedang legendaris itu, penembus langit yang ilahi? Memang ada jurang yang sangat besar antara kekuatan Qin Yu dan Wu Bo. Seandainya bukan karena penilaian awal Wu Bo terhadap aura Qin Yu yang membuatnya meremehkan Qin Yu, Wu Bo tidak mungkin bisa terbunuh semudah itu. Pada akhirnya, faktor kejutan dari jurus penembus langit ilahilah yang membuat perbedaan. Kekuatan senjata ilahi sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang untuk mengalahkan seseorang yang beberapa tingkat kekuatannya lebih tinggi darinya. Selain itu, Sky Piercer adalah senjata ilahi tingkat menengah, jauh lebih kuat daripada senjata ilahi tingkat rendah yang sebelumnya digunakan Pan Mang. Murid bodoh, aku memutuskan untuk tidak menggunakan boneka pedang abadi milikku, tetapi membunuh orang ini sendiri untukmu. Dengan lambaian lengan bajunya, Qin Yu dengan hormat menyimpan tubuh Hansu. Hansu, setelah ini selesai, aku akan memberimu pemakaman yang layak. Untuk sekarang, mari kita pastikan musuh-musuhmu membayar ini dengan nyawa mereka sendiri. Dalam sekejap, boneka pedang abadi itu muncul dan seberkas cahaya berpindah dari Qin Yu ke boneka tersebut. Begitu saja, jiwa Qin Yu kini berada di dalam boneka pedang abadi itu. Dengan lambaian tangannya, Qin Yu menyimpan tubuhnya ke dalam istana abadi Giok. Tentu saja, dia tahu bahwa tubuhnya sendiri jauh lebih penting daripada boneka pedang abadi. Lagi pula, dia mengandalkan tubuhnya sendiri untuk maju dalam latihannya, dan tubuhnya lah yang memiliki potensi tak terbatas untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Namun untuk saat ini, boneka pedang abadi itu jauh lebih kuat dan jauh lebih cocok untuk tujuan Qin Yu saat ini, yaitu pembantaian, benar-benar pembantaian massal. Saat Qin Yu mendorong pintu aula besar hingga terbuka, Kong Lan, Tu Gan, dan Dan Meng semuanya menunggu di luar dengan penuh hormat. Mereka sudah tahu sejak awal bahwa Qin Yu berada di aula besar, tetapi mereka tidak ingin mengganggu kesedihannya. Tuan, Kong Lan membungkuk dalam-dalam saat memberi salam kepada Qin Yu. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melirik bulan ember gelap dan berbisik, Kong Lan, apakah kau menyadari bahwa di bawah cahaya bulan ember gelap ini, sistem bulan ember ini tidak cukup merah? Pupil mata Kong Lan menyipit, memperlihatkan sedikit aura haus darah. Kalau begitu mungkin kita perlu mengecatnya dengan warna merah yang lebih gelap, merah darah. Mendengar jawabannya, Qin Yu perlahan mengangguk, kau benar, kita harus mengecatnya dengan warna merah darah, dengan darah musuh kita. Sambil menatap langit terbuka,
Indra spiritual Qin Yu yang peka telah mendeteksi beberapa orang mendekati mereka dengan niat membunuh. Ketiga individu ini bergerak sangat cepat dan aura yang mereka pancarkan begitu kuat sehingga membuat penduduk kota Liu Feng gemetar ketakutan. Belum pernah sebelumnya mereka merasakan ketakutan sebesar ini hanya dari sebuah aura. Tiga penguasa abadi. Di tengah kegelapan malam, tiga bayangan berdiri berdampingan di udara, menatap dingin ke arah tiga bayangan lainnya di bawah mereka. Tiga Raja Iblis tingkat 9, dan mereka semua juga binatang suci. Lumayan sekali, Kaisar Abadi Qianqi tersenyum sambil berkomentar. Tepat saat itu, 10 bayangan lagi mulai terbang dengan kecepatan luar biasa. Kelompok pertama dari Dewa Abadi Emas level 9 telah tiba. Berpaling dari Raja Iblis, Dewa Abadi Qianqi menoleh untuk melirik Qin Yu di dalam boneka itu. Apakah kau dari klan Qin Yu? Dia merasa orang ini agak misterius dan memiliki aura yang sulit ditebak. Qin Yu menjawab dengan tawa dingin dan kejam. Murid klan saya dibunuh oleh salah satu anak buahmu. Dia adalah satu-satunya murid saya, dan dia mati untuk saya. Kemarahan dan frustrasi Qin Yu yang jelas-jelas terlihat diabaikan begitu saja oleh ketiga dewa abadi tersebut. Saat itu, kelompok demi kelompok dewa abadi tingkat 9 telah tiba satu demi satu, dengan cepat diikuti oleh banyak kelompok dewa abadi tingkat 8. Hampir 70 immortal emas tingkat 9, dan hampir 200 immortal emas tingkat 8. Qin Yu menatap dingin kelompok-kelompok immortal yang datang. Hampir 300 ahli membentuk dua lingkaran besar di udara, menatap lurus ke arah Qin Yu dan ketiga Raja Iblis. 300, masing-masing tidak lebih lemah dari Dewa Emas tingkat 8. Aura yang mereka pancarkan secara kolektif akan mencekik orang biasa hingga mati. Sepertinya semua orang seharusnya sudah berada di sini sekarang, kan? Saat Qin Yu mengajukan pertanyaan sederhana itu, para immortal di sekitarnya tidak bisa menahan rasa terkejut. Muridku tersayang, gumam Qin Yu pada dirinya sendiri, ada satu hal yang gurumu tidak pernah sempat ketahui. Kekuatan boneka pedang abadi ini, jika dipadukan dengan kekuatan penembus langit ilahi, kehancuran macam apa yang menurutmu akan ditimbulkannya? Qin Yu mendongak, pandangannya perlahan tertuju pada setiap dewa emas yang mengelilinginya. Kurasa hari ini adalah hari di mana kita akan mengetahuinya.